pertanyaan sekali lagi ya. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Saya percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini kita tidak bisa bertemu secara langsung atau beribadah secara langsung, tapi saya percaya dan saudara percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat ibadah kita hari ini, sehingga kita dapat beribadah pada saat ini. Untuk itu kami rindu mengajak teman-teman untuk ibadah secara online. Walaupun online, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya mau tanya dulu sama teman-teman di sana, siap untuk beribadah? Amin. Kayaknya kurang semangat Kak Gita. Teman-teman siap untuk beribadah? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya dan saudara-saudara untuk menyanyikan lagu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari bernyanyi bersama-sama saudaraku. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang. Mari saudara sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan lebih lagi tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya. Walaupun kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Yes, amin. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Saudaraku, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan memuji hanya Kau Tuhan penuh. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia bersamaku.
penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa, tapi ialah Allah yang luar biasa. Walaupun terkadang kita dalam proses, tetapi Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan tetap ada bersama saya dan saudara, percayalah. Maka dengan itu, saudaraku, mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sungguh-sungguh lakukan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dengan sungguh-sungguh saudaraku, yang selalu setia bersamaku. kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari semuanya, oh, mari semuanya. Dialah penolong kita, bahkan dalam kesesakan Tuhan ada bersama kita. Mari sembah Dia, Allah yang memegang tangan kita. Mari sembah Dia, serahkan hidup padanya, serahkan hidup padanya. Percayalah, percayalah, Dia akan selalu ada, tak pernah Dia tinggalkan. Sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang hidup. Dia sungguh baik, Dia mengasihimu. Haleluya. Dia mengasihi saya dan saudara, sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari saudara, serahkan hidupmu padanya. Percaya pada janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Mari kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar.
kita, mengizinkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini siapkan hatimu, karena kita percaya kebenaran Tuhan yang akan mengubahkan hati kita. Kita mau katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tolong katakan sekali lagi seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Katakan sekali lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayani. Lagi katakan ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, hari ini tanggal 13 Mei 2020. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita melihat dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih, ini merupakan judul perikopnya adalah Perjanjian Asa dengan Aram. Perjanjian Asa dengan Aram. Saudara, singkat saya bacakan kepada saudara. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baisa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Saudara yang terkasih, ayat kedua lanjutnya dikatakan, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, ya, dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram, ya, yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baisa, ya, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku.
Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa yang menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, ya, dan yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu, ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terlupalah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepada Tuhan, padanya. Ayat 9, ayat terakhir saya baca untuk saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, ya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara yang terkasih, ini merupakan satu perikop yang mengajarkan kita agar kita, saudara yang terkasih, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Saudara, dalam mengandalkan Tuhan, saudara yang terkasih, itu tidak mudah. Karena di depan mata kita, di sekeliling kita, ada orang-orang, ada hal-hal yang kita rasa kita bisa andalkan. Seperti Raja Asa tadi, dia mengandalkan Raja Aram, saudara, ya, untuk, ya, agar Baesa, Raja Israel, saudara yang terkasih, mundur daripadanya, tidak jadi menyerang dia. Saudara yang terkasih, sebenarnya di sini jelas sekali bahwa Tuhan inginkan seluruh anaknya, seluruh orang-orang percaya, sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja. Saudara yang terkasih, ada orang yang mengandalkan harta bendanya, dia bergantung kepada harta bendanya. Ada orang yang mengandalkan koneksi jaringan, ya, ada orang dalam katanya. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya. Saya mau tanya, berapa lama saudara bisa terus mengandalkan orang-orang yang ada di dekat saudara? Itu semua akan berlalu. Itu semua tidak akan bertahan lama. Saudara yang terkasih, untuk mengerjakan kehendak Tuhan, hanya Tuhan yang mampu untuk melakukannya, mengerjakan kehendaknya 100% digenapi. Oleh karena itu bergantunglah 100% kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan harta benda, jangan andalkan siapapun koneksi. Andalkan saja Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan mencari di saat-saat seperti ini, di seluruh bumi ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Dia, hanya bergantung kepada Dia. Saudara yang terkasih, mari kita merenung sejenak. Saudara, di saat-saat seperti ini, ada orang-orang yang sama sekali hidupnya tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Mungkin orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Mereka tidak tahu lagi, saudara yang terkasih, berharap kepada siapa. Terbaring dan berharapkan mereka disembuhkan. Saudara yang terkasih, ada orang-orang yang sedang mungkin bangkrut usahanya. Ya, orang-orang di dekatnya sudah meninggalkan dia. Orang-orang keluarganya sendiri bahkan mungkin tidak lagi peduli kepada dia. Saudara, ada mungkin orang-orang yang mengalami, saudara yang terkasih, persoalan-persoalan rumah tangga atau apapun itu, yang dimana mungkin suamimu sendiri atau istrimu sendiri atau mungkin anakmu sendiri, ya, menjauhkan diri darimu, bahkan memberontak terhadap engkau. Oleh karena itu hari ini, saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita, mari datanglah pada Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rindu datang kepada Dia, hanya mengandalkan Dia saja, tidak mengandalkan apapun. Meskipun saudara mungkin memiliki banyak hal, memiliki, saudara terkasih, banyak benda materi yang ada pada saudara, tetapi jangan jadikan itu, ya, menjadi sumber kekuatan saudara. Terus dikatakan Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya.
His power, His strength. Saudara, hanya dengan kekuatan Tuhan kita mampu menghadapi persoalan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Dia sudah ciptakan kita, saudara, segambar dan serupa dengan Dia. Dia punya divine plan, ya, rencana ilahi yang harus digenapi dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi untuk bisa menggenapi itu, kita butuh kekuatannya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, di ayat yang lain di Yesaya pasal 40-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saudara yang terkasih, menanti-nantikan maksudnya itu dalam bahasa Ibrani kafah. Artinya, saudara yang terkasih, ketika saudara sedang menghadapi persoalan, saudara jangan nantikan pertolongan dari siapapun, saudara yang terkasih, selain dari Tuhan. Saudara, ketika saudara dalam situasi seberat apapun, hari ini mari hanya nantikanlah Tuhan. Hanya rindukanlah pertolongan datang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Karena saudara yang terkasih, ketika saudara ditolong oleh Tuhan, maka saya percaya saudara akan tetap kembali kepada Tuhan. Saudara akan terus datang kepada Tuhan. Saudara akan tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara mengandalkan manusia, saudara akan kecewa. Ya, manusia bisa berjanji, tapi saudara ya akan kecewa. Saudara yang terkasih, ketika Raja Asa mengandalkan manusia, mengandalkan Raja Aram, Tuhan kecewa. Tuhan tidak suka. Melalui pelihat Hanani, Dia mengingatkan bahwa kamu ya telah mengandalkan manusia. Lihat, sebenarnya ya tentara Ethiopia, Libya yang besar jumlahnya dengan kereta berkuda, itu pun bisa diserahkan Tuhan ke dalam tangan Raja Asa. Tetapi hal yang kecil ini, saudara yang terkasih, dia gagal. Sering kita jatuh bukan dalam hal-hal yang besar. Sering kita gagal bukan dalam hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Hal yang kita anggap sepele, saudara. Hal-hal yang kita anggap, saudara terkasih, itu tidak akan membawa masalah kepada kita. Saudara yang terkasih, mari belajar hari ini. Dalam hal kecil sekalipun, mari tetap andalkan Tuhan. Dalam perkara kecil sekalipun, jangan lupakan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini. Siapapun saudara yang terkasih mendengar pesan ini. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengar pesan ini sampai kepada menit terakhir. Saudara terkasih, kiranya pesan ini bisa memberkati saudara. Ya, dan saya rindu saudara terkasih, mari saya ajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Saya percaya dalam mendidik anak, membesarkan anak sekali, mari andalkan Tuhan. Bukan dengan akal pikiran kita. Dalam membangun usaha bisnis saudara, mari tetap juga andalkan Tuhan. Saya ingin mengajak kita, mari saudaraku yang terkasih, dalam perkara kecil sekalipun, Tuhan sedang mencari siapakah orang-orang yang terus tetap mau mengandalkan Dia, yang tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, yang tidak bersandar kepada keinginannya, kepada kehendaknya sendiri, tapi menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari terus, salam sehat, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sampai ketemu di waktu berikutnya. Shalom. Shalom. Sekian ibadah kita pada hari ini. Semoga di ibadah yang telah kita lakukan, saudara tetap sukacita, dan saya juga tetap di sini sukacita, dan kami semua. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami sungguh sangat terberkati bila teman-teman ikut memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Kami harap minggu-minggu berikutnya teman-teman juga semakin bersukacita beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari nafasku